Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbishrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selamat sore anak-anak sholih dan sholihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mulailah selalu berdoa untuk kalian semua agar kalian semua sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran baik di sekolah maupun di TPA. Untuk bunda-bunda sholihah, terima kasih sampai saat ini sudah mendampingi putra-putrinya belajar secara jarak jauh ya bunda. Semoga Allah memberkahi kalian semua. Baiklah sholih-sholihah, pada pertemuan kita kali ini, insya Allah kita akan membahas pada buku pendidikan agama Islam, yaitu pada halaman yang ke-39 sampai dengan halaman ke-43. Kalian bisa buka buku kalian lalu kita bahas bersama-sama ya. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu tentang pelajaran yang ke-9, yaitu sholat jamak dan sholat qashar. Pembahasan yang pertama yaitu sholat jamak. Jamak secara bahasa artinya adalah mengumpulkan atau menggabungkan. Sedangkan pengertian dari sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Contohnya adalah kita mengerjakan sholat zuhur dan asar pada waktu zuhur atau sebaliknya. Sholat yang dapat dijamak itu hanya 4, yaitu sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Ini sudah berpasangan ya karena waktunya saling berdekatan. Zuhur dan asar itu berdekatan, maghrib dan isya juga berdekatan. Nah, kita tidak boleh menjamak sholat asar dengan sholat maghrib atau sholat isya dengan sholat subuh, karena ini sholatnya bukan pasangannya ya anak-anak. Nah, berdasarkan waktu pelaksanaannya, sholat jamak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu jamak takdim. Pengertian dari jamak takdim adalah menggabungkan 2 sholat fardu di waktu yang pertama. Misalnya adalah sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur. Nah, anak-anak tahu ya, antara sholat zuhur dan asar waktu pertamanya adalah waktu zuhur. Jadi ketika sudah masuk waktu zuhur, kita sholat zuhur terlebih dahulu, lalu dilanjutkan langsung dengan sholat asar ya. Yang kedua, jamak takhir. Pengertian dari jamak takhir adalah menggabungkan 2 sholat fardu di waktu yang kedua. Misalnya, sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakan pada waktu isya. Nah, antara sholat maghrib dan sholat isya, itu waktu keduanya adalah sholat isya. Jadi ketika sudah masuk waktu maghrib, kita tidak sholat terlebih dahulu, akan tetapi kita berniat di dalam hati ingin melaksanakan sholat jamak takhir nanti di waktu masuknya sholat isya. Jadi nanti setelah masuk waktu sholat isya, kita kerjakan sholat maghrib terlebih dahulu, baru sholat isya. Jadi urutannya tidak boleh isya dulu ya, urutannya tetap urutan sholatnya. Kalau yang masuk terlebih dahulu sholat maghrib dahulu, baru kita sholat isya. Pembahasan yang selanjutnya adalah syarat-syarat sholat jamak. Dalam sholat jamak takdim maupun jamak takhir, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat sholat jamak takdim yang pertama adalah berniat di dalam hati untuk sholat jamak takdim. Niat sholat jamak tidak perlu dilafalkan dengan lisan, karena hal itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak tidak perlu
menggunakan kalimat usolli fardu atau nawaitu usolli, ya, tidak perlu. Cukup berniat di dalam hati saja. Yang kedua yaitu berturut-turut. Maksudnya adalah setelah mengerjakan sholat fardu yang pertama, langsung dilanjutkan dengan sholat fardu yang berikutnya. Yang ketiga adalah tertib, yaitu mendahulukan sholat sesuai dengan urutannya. Misalnya, mengerjakan sholat maghrib dulu sebelum sholat isya, atau sholat zuhur terlebih dahulu, baru kemudian sholat asar. Disesuaikan dengan masuknya waktu sholat yang lebih dulu, ya. Baik, untuk yang pembahasan selanjutnya yaitu syarat sholat jamak takhir. Yang pertama adalah berniat di dalam hati sejak masuk waktu sholat yang pertama. Misalnya ketika ingin menjamak sholat zuhur dan asar, jadi ketika masuk waktu zuhur, kita sudah berniat di dalam hati untuk melakukan jamak takhir, ya, di waktu asar. Yang kedua, masih berada di perjalanan hingga akhir masuk waktu sholat yang kedua. Dan yang ketiga adalah jika sholat jamak itu dikerjakan secara berjamaah, maka harus tetap menjaga adab-adab sholat berjamaah. Contohnya misalnya adab-adab sholat berjamaah itu harus ada adzan dan iqomah. Ketika kita berniat untuk sholat jamak takhir tapi dengan berjamaah, maka harus menjaga adab-adab sholat berjamaah dengan mengumandangkan adzan dan iqomah, terus merapatkan shaf dan lain sebagainya, ya. Lalu kapankah seseorang itu boleh menjamak sholat? Nah, ketika seseorang itu diperbolehkan menjamak sholat itu saat mendapatkan salah satu dari 5 keadaan berikut. Yang pertama adalah ketika sedang safar atau perjalanan jauh. Yang kedua, saat berada di Arafah dan Muzdalifah, berarti saat itu ia sedang menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, saat sedang sakit. Yang keempat, saat ada kebutuhan atau keperluan mendesak. Dan yang kelima, ketika hujan yang sangat deras. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah sholat qashar. Qashar secara bahasa artinya adalah meringkas. Sedangkan pengertian dari sholat qashar itu sendiri adalah meringkas sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika sedang dalam perjalanan. Nah, kita tahu ya, dari kelima sholat fardu, yang satu hari kita melaksanakan 5 kali sholat fardu, ya, yang mempunyai jumlah rakaat 4 itu hanya 3, yaitu sholat zuhur, asar, dan sholat isya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-101. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun taqsuru minas shalah. Artinya adalah, dan apabila kamu sedang bepergian di muka bumi, maka kamu boleh mengqashar sholat. Surah An-Nisa ayat yang ke-101. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu shadaqatahu." Artinya, sholat qashar merupakan sedekah dari Allah kepada kalian, maka terimalah sedekahnya itu. Sahih riwayat dari Muslim dan Abu Daud. Pembahasan berikutnya tentang ketentuan sholat qashar. Jarak suatu perjalanan yang membolehkan seseorang untuk mengqashar sholat tergantung pada urfun nas atau kebiasaan masyarakat setempat. Seseorang baru boleh mengqashar sholat apabila dia telah keluar dari kota tempat tinggalnya. Syarat-syarat sholat qashar. Sholat qashar boleh dilakukan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sedang melakukan safar atau perjalanan jauh. Yang kedua,
Safar yang dilakukan bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jarak yang ditempuh termasuk jarak safar menurut kebiasaan masyarakat setempat. Dan yang keempat adalah berniat untuk mengqashar sholat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tata cara mengerjakan sholat qashar. Salat qashar hendaklah dikerjakan dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, apabila salat qashar dilakukan secara berjamaah, hendaknya mengikuti tata cara salat berjamaah. Yang kedua, salat zuhur, asar, dan isya masing-masing dikerjakan sebanyak 2 rakaat dengan 1 kali salam dan tanpa tahiyat awal. Yang ketiga, salat maghrib dan salat subuh dikerjakan seperti biasa. Salat maghrib 3 rakaat, salat subuh 2 rakaat. Waktu mengerjakan salat qashar. Seseorang baru diperbolehkan mengqashar salatnya setelah ia keluar dari batas wilayah tempat tinggalnya. Selama ia masih melakukan perjalanan dan tidak berniat untuk menetap di tempat tujuannya, maka selama itu pula ia boleh mengqashar salatnya, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau pergi ke daerah Tabuk, lalu dia menetap atau berdiam di sana selama 20 hari. Nah, selama itu pula beliau mengqashar salatnya. Demikianlah solih-solihah pembahasan yang dapat Bu Laila sampaikan, yaitu tentang sholat jamak dan sholat qashar. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan atau tidak dimengerti, kalian boleh chat langsung atau bisa juga telepon. Nah, untuk tugas anak-anak solih-solihah hari ini, silahkan kalian semua menyalin surat An-Nisa ayat 101 dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat qashar. Disalin beserta dengan artinya di buku tugas kalian dengan tulisan yang rapi ya. Lalu kalian lanjutkan dengan mengerjakan evaluasi pada halaman 43 dan 44. Baiklah solih-solihah, sampai di sini dulu pembahasan dan pertemuan kita pada kegiatan pembelajaran jarak jauh kita. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.